Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Umar wa Utsman Ali Sayyidina Rasulullah Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Muhammad wa Syafi'an Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi Jamil Fuqala Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil alila magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa wa Qaddam Muhammad wali ba'du asuri Abu Rajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyayina wa jami'in muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarham wa yuni darajatim fil jannah wa yamba'una bi asrarim anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadil jama'ati allazina tan akidu bihimul jumu'atu. Kana Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-jum'atu wajibatun 'alal khamsina rajulan wa laisa 'ala madunal khamsina jum'atun. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu al-jumu'atu wajibatun ala kulli qaryatin wa illam yakun fiha illa arba'atun. Wa qala Ka'b bin Malik radhiyallahu an awwalu man jama'a bina As'ad bin Zararah fi baqi al-khadman qila kam likabin kam kun qila likabin kam kuntum yauma idzin qala arba'una rajulan wa jama'a bina qabla muqaddamin nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Wa qala syekhuna radhiyallahu anhu wa zahiru annal adadal mazkura laisa bisyartin walau kana as'adu wajadadunal arba'ina la jama'a bihim wa aqama si'arul jum'ah bidalilil hadisaini qablahu fahiya waqi'atu halin walidzalika ikhtalafat mazahibul ulama fil adadi fa zahaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ila annal jumu'ata tasihu minal wahidi. Ya, paslon ay hadza paslon fi adadil jamaati fi allazi tanaqidu bihil jum'ah. Ya, ini pasal ya menjelaskan tentang bilangan ya berjamaah yang dia terjadi padanya itu ya bilangan Jumat ya. Jadi ya bilangan tuh ya banyaknya orang sholat Jumat itu berapa gitu ya. Nah di sini ya berbeda-beda pendapat nih ya fi adadi ya bilangan ya gitu dihitung terjadinya Jumat itu untuk berjamaah gitu ya. Nah, karena Abu Umamah radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Abu Umamah radhiyallahu an bilang ya gitu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, saya dengar Rasulullah sallallahu bilang bersabda, al jumu'atu wajibatun, Jumat itu hukumnya wajib ala khamsina rajulan, di atas 50 orang laki-laki. Itu kata Abu Mama, saya dengar Rasulullah bilang Jumat itu wajib kalau ada 50 orang. Walaisa ala madunal khamsina Jumatun, dan tidaklah ada ya artinya tidaklah dilaksanakan Jumat kalau kurang dari 50 gitu. Itu hadis pertama ya dari Abu Umamah kita ya. Nah, itu ya, jadi Nabi bilang tuh Jumat itu ya mestinya 50 orang. Kalau kurang dari 50 orang enggak bikin Jumat itu ya. Ya. Wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqulu bilang, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallam bersabda, al jumu'atu wajibatun, Jumat itu hukumnya wajib ala kulli qaryatin, pada setiap kampung ya, setiap daerah tuh wajib melaksanakan Jumat. Wa illam yakun fiha illa arba'atun, sekalipun nggak ada di kampung itu kecuali 4 orang. Jadi mesti bikin Jumat sekalipun 4 orang. Tuh ya. Tadi bilangnya 50 di situ. Nah, sekarang Nabi bilang biar kata 4 orang bikin Jumat gitu ya. Bikin dikit kan bilangannya gitu ya. Tuh ya. Nah, terus lagi waqala Ka'b bin Malik, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, awwalu man jama'a bina As'ad bin Zararah fi Bukai'il Khadmani ya. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang mula-mula bikin Jumat ya yaitu As'ad bin Zararah ya di tempat namanya Baqi' Khadman ya, satu nama kampung.
Kila likabin, kemudian ada orang bilang kepada si Ka'ab nih, kam kuntum yauma izin, berapa orang kamu ada pada saat itu, ya waktu saat bikin tuh ya Jumat, berapa orang? Oh, lah jawabnya kawat si ya Ka'ab arba'una rajulan, 40 orang gitu ya. Nah, pajama abina qabla muqaddamin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ya dia membikin tu Jumat ya pada kami sebelum datangnya Nabi ya ke Madinah, ya sebelum Nabi datang dari Mekah tuh ya. Jadi Ka'ab udah bikin duluan di Madinah gitu ya. Nah, jumlahnya orangnya ya 40 gitu ya. Qala syekhuna, ya kata guru kami nih ya Wahab Sarani radhiyallahu an, wa zahiru, zahirnya tuh ya gitu ya, zahirnya ya gitu adadul ya mazkuri ya, zahirnya tuh ya bilangan ya yang zahir itu ya, itu bilangannya ya gitu berapa tuh, laisa bisartin ya, bilangan itu enggak ya merupakan satu syarat. Ini TV-nya dah ilon dihidupin tuh ya di bawah udah situ di bawah oh, udah ya dimatiin ya di bawah ilon dihidupin. Nah, tuh ya, jadi ya waktu Ka'ab bikin tuh ya, ditanya berapa orang gitu, jawabnya tuh Ka'ab bilang ada 40 orang gitu ya. Nah, ya mereka bikin tuh jamaah ya sebelum Nabi datang ke Mekah. Nah, kemudian kata gurunya Wahab Saron ini bilang zahir ya, nampaknya zahirnya bilangan ya Jumat itu katanya bukan merupakan syarat. Ya, jadi syarat bikin Jumat itu bukan bilangan katanya jumlahnya itu ya, karena tadi pertama 50 Nabi kata. Nah, kemudian ya di kampung mesti bikin Jumat sekalipun 4 orang gitu. Nah, kemudian ya riwayat lagi si Ka'ab bilang itu ya. Nah, ya As'ad bin Zararah tuh bikin ya itu bilangannya 40 gitu ya. Jadi bilangan Jumat itu enggak ya, enggak ditetapin berapa bilangannya itu, enggak jadi persyaratan katanya gitu. Ini kata ya gurunya Wahab Sarani nih gitu ya. Nah, gitu ya. Walau kana as'adu wajadadunal arba'i la jama'a bihim, kalau sekiranya tuh As'ad mendapatkan bilangan kurang dari 40 pasti dia bikin tuh Jumat katanya dengan mereka. Wa aqama syi'arul Jumat, dia laksanakan syiar Jumat tuh katanya gitu. Kenapa bidalil hadis ini qablahu, yaitu dengan dalil 2 hadis sebelumnya, yaitu fahya waqi'atu halin, yaitu terjadi pada saat itu ya. Jadi hadisnya di atas tuh gitu ya, menyatakan tuh gitu ya, enggak ada kebilangan yang ditetapin ya sekian gitu ya, yang Rasulullah tentukan ya berapa gitu ya. Nah, ya jadi banyak riwayat nih. Walizalika ikhtalafatnya mazahibul ulama fil adadi, dengan demikian katanya terjadilah perbedaan mazhab ulama ya tentang bilangan Jumat gitu ya. Nah ya, jadi dengan begitu tuh dengan hadis macam-macam, nah timbullah ikhtilaf ya bilangan itu ya, ikhtilaf ulama nih ya gitu. Jadi terjadi tuh bilangan ya kita azhab. Nah ya ulama ya fil adadi.
Fazahaba Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ya gitu. Maka berpendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ila annal jumu'ata, kata Ibnu Abbas bahwasanya Jumat itu tasihu minal wahidi, sah, ya, ngerjakan Jumat sekalipun sendiri gitu. Ya, nggak jamaah gitu, ya, gitu, ya. Nah, ya, jadi sendiri itu sembahyang Jumat. Jadi kata Ibnu Abbas, ya, yang bilangan nih di kitab yang lain ada 15 pendapat ulama, ya, yang mengatakan tuh, ya, bilangan Jumat itu, ya, tuh, ya. Jadi enggak, ya, satu aja nggak sepakat semua 40 gitu, enggak, ya. Jadi macam-macam gitu, ya. Tuh, ya, kata Ibnu Abbas, boleh tuh sembahyang Jumat sendiri gitu. Enak kan? Enak. Nah, nggak susah-susah. Lagi segan ke masjid, sampai lagi khotibnya nggak benar. Dari ngulang bayang zuhur dengan yang sendiri di rumah. Nah, kalau sendiri nggak kayak khutbah, bayang Jumat sendiri khutbahnya, khutbah lalu mau bangku, ya, rak piring lu dengerin. Ya. Nah, iya emang berapa? Nah, kalau ini jadi zohor. Nah, gitu, ya. Oh, ya. Ya dua, kalau namanya Jumat kan kemarin kan sono, Jumat itu 2 rakaat. Ya, itu, ya. Jumat itu bukannya qasar dari, ya, zohor, ya, gitu, ya. Oh, ya. Itu nggak termasuk orang yang ninggalin Jumat, enggak. Nah, disembahyang. Kan yang namanya tuh, yang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat itu Allah cap hatinya kan, ya, gitu kan, ya. Nah, itu kan kalau dia sembahyang kan kagak, ya, gitu. Dia sembahyang Jumat teman sendiri, gitu, ya. Kalau yang khutbahnya kan berarti pengganti yang 2 itu. Iya, katanya kan sebagian. Nah, iya, nanti ada pendapat lagi lain-lain, belum. Kan belum sampai. Nah, bicaraannya gitu. Ini kan baru bilangan orangnya, berapa orang gitu, ya. Nanti urusan apa khutbah gimana, ya, gitu, ya, lain lagi, ya. Oh, ya. Yang bolehnya nih. Hah? Yang bolehnya nih gitu. Yang bolehin. Yang bolehnya nih sini. Iya, yang bolehin tuh gitu. Main Jumat sendiri gitu. Banyak yang bolehin, bukan Ibnu Abbas saja. Ya, Ibnu Hazm, Imam Ad-Darami, Imam apa, ya, Al-Fasni, Imam apa lagi tuh, ya, banyak lah, bukan sendiri aja, bukan di doang kan, banyak. Ya, kalau kita buka kitab-kitab Majmu' ya, Nawawi, banyak tuh pendapat-pendapat yang mengatakan boleh sembahyang Jumat sendiri. Nah, kalau kagak boleh tuh orang-orang yang keluar, gimana? Tuh yang pada keluar, ya, gitu, ya. Ini sembahyang Jumat apa enggak? Nah, kalau nggak boleh, dia nggak boleh keluar, tinggal yang wajib. Ya, karena boleh, ya, itu yang keluar kan, ya, yang yang 40 hari, yang 70 hari, yang setahun, yang apa, nanti nggak sembahyang Jumat sendiri, ya. Nah, orang-orang zaman Imam Ghazali aja, orang di dekat Mekah aja banyak yang nggak sembahyang ke masjid, di rumahnya aja, gitu, ya. Nah, ya, mengapa dah situ lo? Jangan nyalain orang, yang penting belajar dulu, gitu. Kita kan, ya, baru belajar 2 tahun aja udah nyalain orang, gitu, ya, gitu, ya, karena udah berhenti ngaji kan jadi pinter. Iya, pinter ngapa? Udah nyalain orang. Iya, kalau berhenti ngaji pinter, kalau masih ngaji tolol. Iya, jangan sore udah ngaji lama.
Si tolol-tolol juga. 40 tahun Pak. Coba berhenti, pinter lah. Salahin dulu, wasit salahin. Gitu ya. Ini orang kalau berhenti ngaji pinter lah. Ya, itu. Ya. Dulu saya dihilangin dikata gitu sama kayak sapi kampek lu. Ya. Nah, lu kalau mau pintar katanya lu berhenti ngaji. Gitu. Ya. Kalau mau pintar itu berhenti ngaji. Ya udah ada kata air hayat gitu. Sapi kampek bilang gitu. Ini dijajahin saya tuh kitab Kutubus Sita, Kutubul Khamsah, Kutubus Sita, hadis, Kutubul Khamsah, fikih, ya, jadi apa tuh dijazakan, ya, belum kitab-kitab lain tuh gitu, nah gitu, ya, dikata kalau mau pintar berhenti ngaji, gitu, ya, bisa ngapa, bisa nyalain orang, nah, baru tahu satu, ya, baru tahu satu jalan, udah nyalain orang. Gitu ya. Ini baca dulu, belajar dulu. Gitu ya. Ulama-ulama yang belajar 50 tahun, 30 tahun gitu. Ya. Ini kata Imam Syafi'i ulama ya, gitu. Idza da ilmi, idza ulama, idza da ilmi, idza da fahmi ya bijahli. Ya, kata Imam Syafi'i, setiap tambah pada saya itu ilmu, saya tambah paham, saya ngerti bahwa saya ini tambah wudu gitu ya. Karena belum tahu nih masalah ini, berarti kan gitu wudu. Nah, gitu, begitu dikasih tahu, oh, iya, ya. Jadi setiap tambah ilmu kata Imam Syafi'i, berarti saya tambah wudu, ya, bukan tambah pintar, ya. Karena ada lagi ntar, habis itu nih ntar begini gitu, ya. Nah, tuh ya, di sini kan katanya tuh dibikin jamaah, ya. Nanti ada lagi kritikan, belum ada jamaah, gitu. Orang cuman kumpul doang, ya, gitu, ya. Aman kumpul doangan, ya, ngelayangi masing-masing, gitu, ya, gitu, ya, jamaah, gitu, ya, banyak gitu aneh, gitu, ya. Ini ada 15 macam pendapat, ya, tentang bilangan Jumat, ya, tentang bilangan khutbah nanti khutbahnya perlu apa enggak, gitu, ya. Nah, tuh ya, ya, gitu. Ya, ini masih lama sih. Ini belajar masih lama. Ya, ini nggak habis gitu ya. Kubur mati ya, gitu. Ya, belum habis tuh ilmu. Ya, ini udah mau berhenti aja. Ini ya, ajar lah ya biar lama ya, gitu ya. Hanya Nabi Musa aja pengen ketemu Nabi Khidir kan gitu ya, la abrahu hatta ya kan gitu ya, gitu ya, saya tidak akan berhenti nih nyari ya Nabi Khidir ya, sekalipun sampai ukubah sampai 80 tahun ya, saya cari itu tetap gitu ya, satu ya gitu ya, belajar tuh karena dia pengen belajar tuh Nabi Musa kepada Nabi Khidir tuh ya, sekalipun tuh sampai ya gitunya saya kata la abrahu hatta ya, apa tuh ya Al-Quran tuh ya, ukubah tuh, sehingga saya sampai tuh 80 tahun saya nggak bakal ya tinggal kalau belum ketemu ya, nah, ilmu gitu ya, banyak ya ilmu tuh ya banyak itu, laukanal wahru midadal li kalimati rabbil lana bidal wahru ya, gitu qabla an tadda kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada ya, kalau sekiranya lautan jadi tinta ya, puunan yang ada jadi pulpennya tuh ya, buat nulis ilmunya Allah itu nggak bakal habis ya, sekalipun ditambahkan lagi 7 lautan lagi nggak bakal habis itu ya, itu ya. Nah, kata Sayyidina Ali kan kalau kamu pengen tahu tuh tafsirnya ya, bismillah tuh saya bikinin tuh 70 gerobak gitu ya. Itu ya, tangguh ya, tuhnya Abu Hasan Basri aja ngarang tafsir Al-Quran aja sampai 500 jilid kan, kan itu sampai 500 jilid tuh ya, ya dikarang tuh Al-Quran tuh sampai gitu ya.
ya. Nah, tuh ya, ini semakin kita cari tuh ilmu semakin ya nggak puas. Terus kurang ya. Yang merasa puas tuh ya yang nggak punya ilmu. Sama juga orang nggak punya duit. Ya, ilmu kan sama duit itu ya. Orang yang merasa merasa udah nggak segan nyari duit ya karena yang nggak punya duit. Coba kalau yang punya duit ya, kalau yang punya duit tuh ya siang malam juga dicari kan ya, nggak boleh waktunya liwat dikit ya, gitu kan, dia merasa rugi kan kalau orang yang nyari duit kan gitu kan. Ya, tuh lihat bursa efek tuh 1 detik aja kan, ya, duit kan, ya masuk 1 detik tuh bursa efek, tuh duit itu, ya, itu, ya orang-orang yang apa tuh, ya yang kaya, ya kagak mau ketinggalan, ya, itu, nah kita yang nggak punya duit. Nah, enak. Nasi nggak ke apa tuh, ya nggak kehilangan, nggak ngapa gitu, ya karena nggak punya duit, ya. Nah ilmu gitu juga, ya orang yang kalau banyak punya ilmu tuh semakin banyak tuh orang punya ilmu semakin haus, ya semakin kurang digali terus cari, ya nggak bakal habis gitu, ya. Kalau yang punya ilmu, nah gitu. Coba kalau yang kagak. Ya, baru baca kitab Sapinah aja juga kan. Ya, udah berteng-teng. Ya, udah cewek lagunya kan gitu. Baru kitab Sapinah doang kan dibaca kan gitu ya. Ya, nah gitu juga ya, ilmu dan ya itu apa tuh harta gitu ya. Nah, duit gitu juga ya buat orang-orang yang ya pikirannya duit kan gitu ya. Nah, ya gitu ya. Ya ada istilah orang sono kan orang pejaten kan apa time is money. Iya, waktu itu duit kan. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ya, kalau kita tuh orang yang itu ya waktu itu adalah ilmu. Ya, ilmu terus gitu nggak bakal ya abu sikit gitu tuh ya. Nah artinya di sini lah ya, ini pendapat dia para ulama tuh bilang walizalika ikhtalapat mazhabul ulama fil adadi. Dengan begini katanya ya berbeda-beda pendapat ulama tuh tentang bilangan ya Jumat ya. Fazahaba Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka berpendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anuma ila annal jumu'ata tasihu minal wahidi ya, bahwa Jumat itu sah sendiri ya, kita sembahyang Jumat ya itu ya sendiri gitu, sholli fardal Jumat udah dia rakaat ini udah ya, habis sembahyang tidur sit. Gitu ya. Udah ada sembahyang jamin sembahyang Jumat kak wayang nggak suka agak lihat ya sembahyang jadi ya gitu ya, tempat lo nggak lihat. Nah, yang silangan itu aja kan gitu. Sendiri gitu ya. Ini jangan disalahin orang apa wayang Jumat sendiri tuh ya. Mana dalilnya mana adanya ya ngaji dulu. Kalau nggak ngaji nggak belajar nggak tahu kan. Nah coba ya, nah dibelajar tuh ya. Banyak ya pendapat-pendapat nih ya yang sama dengan ya Ibnu Abbas ya, para ulama ya, ya belakangannya tuh ya gitu. Ya, karena mereka tuh ya melihat meninjau ya bagaimana tuh ya kedudukan tuh hadis apa semua gitu ya gitu. Wa zahaba Ibrahim an-Nakhai wa Daud wa al-Zahiri, dan berpendapat nih Ibrahim an-Nakhai ya itu ya Ibrahim an-Nakhai wa Daud dan Imam Daud az-Zahiri ila annaha bahwasanya itu Jumat tasihu minisna ini sah dengan 2 orang gitu ya. Nah ya, jadi kata ya Ibrahim an-Nakhai dan Daud az-Zahiri sah boleh itu sembahyang Jumat 2 orang gitu ya. Gitu ya. Saya anda di berdua jamaah gitu jadi
Itu ya Haji Rahmat berdua anaknya gitu. Haji Rahmat tuh gue segan aja jalan. Ya, males ajak anaknya sini ya tuan gitu yuk gitu ya bayang menjadi imam lu makmum Allahu Akbar dah ya nggak kayak khutbah gitu Haji Rahmat gitu ya gitu jadi deh. Nah, wa zahaba Abu Hanifah wa Sufyan Tsuri radhiyallahu anhuma ila annaha bahwasanya Jumat itu tan akidu bi arbaatin, yaitu sah dengan 4 orang. Tuh ya pura beda-beda dah. Ya, gitu ya. Ya seorang, berdua, berempat. Itu ya. Tuh ya, kata Abu Hanifah berempat nih. Ahaduhum al-imamu. Salah satunya itu adalah imam. Ya, karena berempat, yang 3 makmum kan gitu. Ya, gitu ya. Yang 3 makmum, satunya imam. Gitu ya. Yang apa? Yang satu muadzin sama ya gitu ya muadzin sama Bilal kan gitu ya. Nah yang satu khotib dah kan gitu. Nah yang satu lagi tuh kamu mintain amal. Iya lah itu kan berempat jadi punya tugas gitu. Yang satu abahnya imam, anaknya yang tuaan jadi apa jadi muadzin kan gitu ya. Ini muadzin, nah gitu ya. Yang satu jadi khotibnya kan berempat. Yang satu dan yang satu ngapain? Tain amal. Rame-rame dah. Itu rame-rame. Ntar bagi-bagi dah. Oh ya, oh ini berempat. Ya. Tuh ya tadi berdua aja lah, gitu ya, berempat. Ya. Nah, ada lagi ntar banyak lagi kasih. Wa zahabal Imamul Lais bin Sa'din wa Muhammad bin Abu Yusuf ila sihhatiha bisnaini ma'al imam. Nah ini sama tadi sama ya pendapat tuh ya Ibrahim An-Nakhai, yaitu ya pendapat Abu Lais ya dan Sa'ad ya bin Sa'ad dan Muhammad bin Yusuf ya. Nah ya. Nah itu ila sihhati bahwasanya sah Jumat itu bisnata ini dengan 2 orang ya gitu ma'al imam 2 orang ya jadi 1 imam yang 1 makmum kita tuh ya sama tadi tuh ya ya Ibrahim An-Nakhai itu. Wa zahaba Ikrimah dan berdapat lagi Ikrimah ila sihhatiha bisab'atin, kata Ikrimah sah Jumat dengan 7 orang. Banyakan dah nih tuh ya 7 orang. Wa zahaba Rabi'atu ila annaha dan berpendapat Rabi'ah bahwasanya Jumat itu tasiku bitis'atin, yaitu sah dengan 9 orang. Kalau kurang 9 enggak sah, yang 7 kurang dari 7 enggak sah. Itu ya, ini dia netupin pokoknya ya kalau dia itu tadi itu ya Ikrimah bilang 7 nggak boleh kurang dari 7 orang ya. Nah terus si apa Imam Rabi'ah bilang 9 orang nggak boleh kurang dari 9 ya banyakkan. Nah ya, wafi riwayatin anhu dari riwayat dia nih si ya Rabi'ah itu katanya ya isna asara, yaitu dengan 12 orang katanya itu ya. Nah gitu ya. Wa zahaba Ishaq ila sihhatiha, Imam ya Ishaq nih itu berpendapat sah Jumat itu dengan wisala sati asyara, yaitu dengan 13 orang. Ahaduhumul imam, salah satunya dari yang 13 yaitu imam atau imam jamaahnya 12 itu ya. Tuh ya pendapat lagi itu berapa dah tuh kan ada 15 pendapat nih itu ya tidak ya. Nah wa zahaba Malikun ya dan berpendapat Imam Malik ya
Itu ila sihatiha bi isrina. Kata Imam Malik sahnya Jumat dengan 20 orang. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain bisa lasina dengan 30 ya kata Imam Malik gitu ya. Nah kalau kurang dari 20 atau 30 itu nggak wajib Jumat itu ya. Nah itunya. Nah wazahaba Syafi'i. Nah ini pendapat imam kita nih Imam Syafi'i. Wazahaba Syafi'i ila sihatiha bi arba'ina, yaitu sahnya Jumat 40 orang. Tuh ya Imam Syafi'i ini. Tadi kalau Imam Malik 30 atau 20, Imam Syafi'i 40. Salah satunya imam. Ya, berarti jamaahnya 39. Itu satu imam. Wafi kaulin lahu dalam kaul yang lain Imam Syafi'i arba'ina ghairal imam 40 jamaahnya satu orang imamnya jadi 41 gitu ya. Itu pendapat Imam Syafi'i gitu nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah, wabihi qala ya Umar bin Abdul Aziz. Dengan ini nih pendapat Imam Syafi'i ini berkata Umar bin Abdul Aziz ya wato ifatun dan sekelompoknya gitu ya pendapatnya tuh sama dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu 40 orang atau 41 gitu tuh Umar bin Abdul Aziz dan kelompoknya gitu gitu. Wa zahabal Imamu Ahmadu ya berpendapat Imam Ahmad bin Hambal nih yaitu ila sihatiha bi khamsina sahnya Jumat itu 50 orang ya nggak boleh kurang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i 40, Imam Ahmad ya 50, Imam Malik 23 antara 20 dan 30 Imam Malik. Nah kalau Abu Hanifah suno berapa? Ya 4 orang gitu ya. Salah satunya imam gitu 4 orang tuh ya. Itu Imam Abu Hanifah gitu ya. Nah gitu ya Imam Ahmad tuh hamsin wa zahaba ta'us ila sihhatika bisamanina. Kata Imam Ta'us nih itu sahnya Jumat itu dengan 80 orang gitu ya. Itu Imam Ta'us itu ya 40 apa 80. Wa zahaba ba'du ulama il hadisi dan telah berpendapat ulama hadis radhiyallahu anhum ila sihhatiha sahnya Jumat itu bijam'in kasirin min ghairi hasrin. Kata ahli hadis sahnya Jumat itu dengan jamaah yang banyak yang enggak terhitung dah itu ya. Nah, ini pendapat yang paling luas ya. Jadi Jumat itu biar banyak gitu ya. Ya tuh ya karena buat syiar gitu ya. Itu ya. Tuh ya berapa pendapat tuh? Ada 15 kan? Ya. Nah, tinggal pilih dah. Ya. Yang mana yang mau tuh yang mana cai itu ya yang sendiri apa berdua ya bertiga atau berempat ya nggak lihat ya maunya gitu ya ya agak nggak ada ngomelin kali yang ngomelin yang nggak tahu ya gitu yang ngomelin ya kamu dari sembahyang pakai ini ada kurang apalagi khotibnya kurang memenuhi syarat. Ya, itu dengan bayang ya berdua. Ya kalau ada temannya. Gitu. Ya, ya khotibnya ya enggak ya. Ya, itu. Ya, gitu apa khotibnya ya pegang tongkatnya enggak benar. Ya, gerak riksul fari enggak ada apa, enggak ada tumaknina duduknya. Kan duduk antara dua khutbah kan pakai apa? Tumaknina duduk ya, diam dulu, nerik kalau kagak, ya gitu, ya di habis khutbah digerak, digosok-gosok mukanya, ya gerak kan,
ya wah tisu undangan gitu ya di situ ngelihat apa atau diri lagi nggak ada istirahat, nggak ada tumak nina ya nggak jadi ya syaratnya kurang kan kalau duduk syarat ya kalau syarat nggak ada ya kurang sama juga imami apa khotimnya batal kan syarat duduk kan ini ya ya kalau rukunnya sih yang dibaca tuh alhamdulillah ya itu selawat wasiat baca Quran doa itu rukun udah itu ya nah kalau syarat depan ya khotibnya kudu punya duduk gitu ya nah ya syaratnya ya sahnya khutbah itu duduk harus pakai tuma nina karena memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kalau nggak pakai tuma nina tuh ya berarti baru satu ya nggak sah gitu ya duduk ulang duduknya kagak nggak diulang langsung aja gitu ya gimana dah ya gitu ya nggak sah kalau khutbahnya nggak sah ya batal. Kalian sendiri aja yang nggak kayak batal. Ya 2 rakaat doang. Nggak kayak batal aja ya. Agak kalau sendiri sih nggak kayak batal nggak kayak khutbah. Bayang 2 rakaat. Sholli pada Jumat Allahu Akbar. Ya, udah baca Fatihah. Nah cekul ya. Nah kalau yang panjangan ya sabihis nggak hafal gitu nah kuliah aja kuliah kulu nah udah gitu ya udah salam udah mau bayang ya kau beli abak dia sih ya sunat gitu ya mau kerjain boleh enggak nggak gitu kan sunat ya yang penting kan Jumatnya udah ya udah selesai ya tidur lah ngapain sih duduk nonton orang yang baru pulang kalau kita ada di dalamnya satu kalau kita tidak ada di dalam masjid terus khutbah begitu keadaannya itu posisi kita harus gimana ya gitu ya sembahyang aja sendiri tinggal aja tuh ya tinggal ya biarin sih barengin sama dia aja tapi kita nggak gituan nggak ngikut iya habis itu khutbahnya kurang syarat kan gitu ya nah udah kita sembahyang aja kita di itu nah ikutin dia tapi kita nggak makmuman gitu ya sih itu nah kalau enggak ya ketahuan begitu kenalin aja dulu khutbahnya khotibnya siapa nih ya gitu ya nggak gua ada khotibnya dia sembahyang di rumah aja gitu udah ketahuan kan kita bisa tandain khotibnya gitu ya atau juga salamnya assalamualaikum ya di salamnya tuh assalamualaikum ya bukannya assalam itu kan ya kalau kagak pakai alif lam tuh kata Imam Nawawi kata Imam Rafi'i nggak sah salatnya ya yang ngatakan tuh sah siapa ya tuh bahwa assalamualaikum tuh sah gitu. Itu sih pikiran orang-orang sekarang aja. Tuh ulama ya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kan mujtahid fatwa ya yang meneliti pendapat ulama. Sekarang dikata dibolehin ya itu ya. Nah, dari mana? Itu tuh Imam ya itu tuh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i nya apabila kata Imam Nawawi itu enggak sah ya kita berhak untuk ngikutin gitu ya apalagi dua Nawawi dan Rafi'i ya emang dua mujtahid gitu ya ini dibilang tuh orang yang salamnya tuh assalamualaikum enggak sah ya khotibnya dia nintar ya salamnya begitu dah mendingan bayang di rumah aja dan diri aja rahmat ya, kalau enggak ajak anak lu si apa si Iwan ada si yang dah sini dah bayang ya gue segan jalan gitu itu sih ya lu sih ketua masjid nggak boleh sih orang jalan
Lu kedua aja dong cari. Itu lu nggak sembahyang di situ cari. Awak wasit mana? Kecuali kalau lu tukang hotel kali ngutul, wah wasit nggak giliran di sini nih, ya giliran di mana nih gitu, ya gitu cari dulu nggak hotel gitu, ya. Lu sih yang ngawat tuh dandanin. Ya, dan sholat dibilangin itu yang nggak ada urusan sama ya hati apa gitu ya itu ya ya inilah agama itu ya hati nu yusrun ya nawi kata agama tuh gampang gitu malah yusadadu jangan dibikin susah bikin berat ya gitu ya ya kayaknya kalau yang begini nih ya ya kerjain aja jangan pakai disebarin ya kalau kita sebarin orang nggak paham ya disalahin gitu ya ini kan jalan alternatif ya kalau jalan alternatif ya nggak bisa kita secara apa itu rame-rame ya diri aja yang tahu gitu ya yang tahu aja itu yang nggak tahu kalau bilangin ya ribut ya karena mereka tahu itu jalan tol ya yang 40 orang yang mestinya berjamaah kan gitu tuh yang tahunya dia begitu. Nah kalau ini kan jalan apa ya ya nah itu ya jalan alternatif jalan apa jalan tikus gitu yang orang nggak tahu gitu kerjain gitu ya kalau kita mau kerjain aja ya kalau yang namanya pendapat ya di luar daripada tuh ya yang masyhur ya kayak kita mazhab Syafi'i yang 40 orang harus berjamaah nah gitu nah sekarang kita terapnya begini kita kerjain orang salahin ya lain nggak? Lain apaan jugaan kalau orang yang belum tahu gitu ya puasa kan gitu juga orang belum puasa udah puasa situ gitu nah orang belum lebaran lu udah lebaran enak kan gitu ya. Lu masih ngap lu udah mah kan gitu gitu ya salah ya belajar dulu itu nggak salah ya. Itu ya itu kan orang udah pasti pada ngap masih ya kecapean mau lebaran nungguin lebaran lagi gitu udah ngopi ngopi dah ya apa itu nah gue duluan gitu ya lu belakangan masa yang duluan ya yang belakangan mau sampai duluan yang lu jalan mana gitu ya gitu banyak lu kerjaan yang model-model ya gitu ya model ada macam-macam punya begini nih ya khilafiyah nah itu ya itu buat pribadi ya atau orang-orang yang ya kita kasih tahu gitu ya yang paham yang ngerti kalau yang nggak ngerti sih jangan dibilangin gitu ya gitu ya yang dibilangin gitu kalau yang nggak ngerti ya gini aja biarin lu kuno gitu ya gitu ya gitu kan sorry ajan sorry lu nggak ke masjid ya masjid jadi gitu kapan ntar asar gitu gitu ya kalau Jumat sih gue enggak gitu ntar asar gue ke masjid gitu nah, kalau dibilangin wah apaan ya dapat apaan sesat gitu ya tadi nungguin masjidnya ada yang nanya sama saya Antum main Jumat itu di mana? Main Jumatnya. Di mana lah? Saya tahu rumah Iya, lain gitu. Kan banyak jalan. Jalan sono, jalan sini. Gitu ya. Yang lagi kelihatan enak jalan ya jalan. Yang kelihatannya enggak enak ya kita nggak jalan itu aja ya kan gitu namun dari ya khutbahnya kagak benar kita nungguin gitu ya itu lah ngapain nungguin gitu nian sembahyang diri ya tapi khutbahnya gitu ya nungguin dah ya 1:30 belum kelar nah kalau kita sembahyang diri ya 5 menit udah selesai gitu ya lagi itu kalau umpama kita ikutin dua-duanya nggak benar nah kan mesti apa tuh
ya mesti sembahyang lagi. Ya. Itu kan bukannya i'adah, kalau yang namanya i'adah tuh kayak ya di Kalibata i'adah tuh. Idza zohor itu Jumatnya sah. Baru i'adah. Ya, kalau Jumatnya enggak sah bukannya i'adah. Namanya sembahyang wajib. Ya, kalau Jumatnya tuh sah, nah i'adahnya tuh sunnah. Gitu ya, i'adahnya tuh sunnah. Nah kalau Jumatnya nggak sah, nah bukannya i'adah, ya bukannya sunnah, jadi wajib, ya 2 kali sembahyang. Jadi Ustaz, kalau kita posisi imam di depan nih, kita posisi samping, kita nggak lihat gerak khotib itu posisi. Ya kan kalau kita bisa kenalin, ya bisa gitu ya. Nih kalau si khotibnya si A begini, nah itu kan udah jadi apa? Iya, gitu. Ya, iya udah pedoman gitu. Nah itu, nih khotibnya si A nih, ya. Biasanya dia tuh, ya dalam khutbahnya nih, ya ngaco gitu. Mana aja gak ada apaan diceritain. Ya kan nggak mualat, nggak nyambung. Gitu. Itu nggak nyambung. Kan gitu. Belum yang lain ya. Gitu. Nah, ya. Nah, gimana tuh? Itu. Ya. Tongkat tangan kanan cuma nggak perlu dokter ya? Ngapa tuh? Tongkat pegang tangan kanan. Tongkat tangan kiri. Kalau tangan kanan nggak perlu. Nah iyalah, bukan tempatnya. Ngambilnya tangan kanan, Oh, gitu. pindahin ke tangan kiri. Ini kan gitu kan tongkatnya di sini nih. Iya. Ya di kiri. Ya kan hotelnya ada sono nih. Iya. Nah gitu. Ini kan tongkat ada di sini nih. Ya semua kan di situ kan. Biasanya Ini tongkatnya di sini. Ini bukan ngambil tangan kiri. oh, Nggak boleh. Ngambilnya kanan. kanan agak sini gitu. Ya. Bukan ngambil dia, bukan ada sebelah kiri. Iya, iya. Enggak. Ya. Nah iya, ambil gitu. Ya. Nah, pindahin sini. Susah-susah. Ya iya. Lu mau ibadat apa mau gituan? Kalau orang yang mau ibadat ya gitu, ya. Nggak kayak gitu. Ya kan kesempurnaan. Gitu. Ya. Takut tongkat di sebelah kanan aja ngasih. Hah? Letaknya di sebelah kanan aja besok ya kalau itu. Caranya, Iya, maksudnya. tongkatnya. Sebelah ini nih kan jadi kan. Iya kan sini. Apa ngambilnya itu? Ya, jangan nggak boleh. Jadi aja. Iya, emang mesti di sono adanya. Oh gitu. Iya, bukan di kanan. Itu, nah adanya tuh tongkat di kiri. Itu di mimbar tuh tongkat tadi kiri, ngambilnya bukan pakai tangan kiri, ngambilnya pakai tangan kanan gitu. Ini tongkat mau dipegang kayak enggak apa-apa. Itu kalau nggak dipegang ditaruh sunut senderin gitu ya. Nah kalau kan gunanya pegang tongkat tuh jadi jangan khotib, jangan banyak bergerak, jadi pegang gitu. Nah ya begini terus gitu. Nah tangan yang ini ya, nah kalau emang tuh ini pegang ini gitu, ini mimbar begini kan gitu ya, ini pegang gitu jadi nggak bergerak kan gitu. Nah kalau dipegang tek pegang tek gitu. Ya kalau enggak ya udah gitu ya, pegang gitu ya. Jangan apa ya, jangan dipindahin sebelah kiri sebelah kanan, jangan gitu ya. Hanya justru di situ kita bisa nilai si khotib gitu. Kita lihat ini khotib ngambil apa tongkat ya, pakai tangan apaan nih, dipegang pakai tangan kiri ya, udah besok berhenti lo. Belajar dulu gitu ya. Ya orang dulu gitu ya, dipecat. Iya berarti belum belajar gitu ya. Jangan pindahin ke sana, jangan gitu. Nah itu buat nilai si khotib gitu kan ya. Udah lama dalam ibadat sedikit aja cedera, sedikit aja enggak ya kan gitu ya. Nah tuh gitu
Oh ya, gimana gitu ya. Nah lah ya, lihat tuh ya para ulama-ulama gitu ya, ya di kitab-kitab itu ya, masalah ya bilangan Jumat ini gitu ya. Itu tuh mau pasir sono ya, dia ketuat kemarin berapa tahun tuh ya, mulai dari Covid ya, nggak keluar-keluar, nggak bayang Jumat cit. Nggak bayang Jumat gitu. Ini orang-orang yang seperti itu tuh gimana gitu ya. Inilah ya, namanya jangan kita salahin ya, mereka punya ilmu, punya apa semua, pedoman, pegangan, itu biarin aja ya gitu ya. Ya kata Imam Syafi'i, manit taba'al ulama ya salima. Orang yang ngikutin ulama udah pasti dia bakal selamat ya. Itu yang nggak selamat apa, nggak mau ngikutin ulama, cara dia aja ya, kan gitu ya, kan gitu ya, cara dia aja gitu ya, nggak mau pakai ulama, pintaran dia dari ulama salahin kan gitu ya. Nah ya, bayang ya, masbuk aja kalau kayak masbukan itu nggak sah ya juga ya. Kalau sembahyang tuh ya, nah ya nungguin tuh imam baca sabihis deket habis gitu ya, baru ditakbir ya, supaya baca Fatihahnya nggak keburu gitu. Nah itu nggak sah. Kenapa disengaja ya, sengaja gitu ya, sengaja apa tuh mau ninggalin Fatihah, nggak sah gitu kan. Yang namanya masbuk itu emang benar-benar baru datang ketinggalan ya, atau juga masbuk di tengah tuh kita baru selesai bangun ruku sujud, kita derek imamnya ruku, nah itu baru namanya masbuk juga di tengah gitu. Nah itu sah. Nah kalau kita duduk aja sono nungguin imam tuh, imam baca sabihi suhufi Ibrahim, baru naik Allahu Akbar wa Musa, turun dia kan nggak baca Fatihah, ditanggung sama imam, nggak sah buat dia ya. Kenapa lu dari tadi nongkrong di situ gitu? Hah? Iya nungguin aja tuh imam, lu bukannya masuk sibuk. Iya mau terawih ngapa? Iya giliran terawih, giliran Jumat juga kan gitu juga. Iya kalau imam baca sabih sih tahu nih ntar tungguin suhufi Ibrahim wa Musa baru takbir. Ya, nah kagak sah. Bayangin. Ya, dapat kalau lama banyak kan. Ntar kalau udah habis kitab yang apa tuh ya, kalau Musaase tuh habis ganti surat apa, kitab yang banyak khilafiahnya dah sono. Ya, udah baca khilafiah lagi, udah lain lagi cinta ya, di kucing juga apa ya, nggak najis sih. Itu sih lah. Lo bilangin orang lo dikemplang. Iyalah. Kita malam yang hasil kan tinggal di situ aja, kita sengaja baca tasawuf itu habis, habis sebaran kali habis. Nah boleh tuh kitab itu ndak ya, yang banyak khilafiahnya. Macam ada tai tikus, tai kucing, tai apa gitu ya, ada 10 kaul tuh ya. Pendapat ulama bilang nggak apa-apa baju kita kena tai kucing gitu, bayang-bayang aja gitu. Enak aja rahmat kan gitu. Kemplang lo orang kayak gitu. Lu lama lah pendapat dia ada 10 dapat yang bingung ngomong apa gitu. Dibikinin jalan, bikinin jalan nih, jalan sini, ngapa bingung, ya, nggak gitu cari, gitu, ya, jalan yang mana nih, gitu, ya, jalan Masyur, jalan yang tol, jalan, ya, alternatif, gitu, ya, mana aja, ya tujuannya sama, ya, kan tujuannya ke sono juga kan,
sama gitu ya. Oh, ya. Nah inilah ya dapat ulama banyak sunuk gitu ya tuh ya. Jadi berapa tuh ada ya kalau nggak salah tuh di kitab tuh ada 15 pendapatnya tentang ya Jumat tuh gitu ya. Nah ya bilangannya tuh gitu ya. Ya. Ya, nanti bayang apa? Bayang Jumat bertemu sama Id aja kan orang bingung kan. Ya. Itu kalau apa Jumat ya, kalau Jumat apa hari Idnya bareng dengan hari Jumat gitu ya. Nah, kita nggak sembahyang Jumat diomelin. Iya lah, sembahyang apa ya, coba apa iya sembahyang yang sunat kalam yang wajib itu tuh. Ntar ada sini tuh di halaman berapa tuh 179 paslon pima iza jetama'a Jumatun wa idun tuh ya itu hampir lagi kita pakai yang pendapat Imam Taus tuh. Ya, kalau Imam Taus kata kalau kita udah sembahyang Id, ya Idnya di Jumat, nggak sembahyang lohor, nggak sembahyang Jumat itu. Kan sembahyangnya ya asar aja. Enak kan? Iya. Gitu. Salah dia. Agak, ini kan sahabat. Ya, Taus itu sahabat, ya, itu, ya, kan Taus itu, tuh ada tuh di halaman lintar sini ya, tuh halaman 179 tuh ya, 8 lembar dari sini tuh buka, dah ada kan, tuh ya, kan enak kalau belajar hilafiyah lah, ya, itu nggak enak. Kalau yang belum tahu emang pusing gitu ya. Kalau kita kan udah sering gitu yang dengar begini-begini, nah kita pelajarin enak jadinya kan gitu ya. Masalah khilafiyah enak jadinya. Kalau yang kagak baru tumben belajar, wow begini ya, gitu. Ada dulu yang lagi ngaji di Musalah Al-Hikmah dengan yang ada pendapat ulama begini-gini diberhenti ngaji. Kenapa? Berhentinya ngapa? Ya, nah ulama aja berantem artinya. Jadi gitu. Nah, aku berhenti kan gitu. Dikata ulama tuh ribut. Iya kita bilang ini kan pendapat ini begini, ini pendapat ini begini. Dikata tuh ulama tuh ribut. Udah berhenti ngaji. Iya, nah lu yang tolol jadinya kan. Iya, pintar dia udah pintar gitu. Ya, yang gitu tuh ya. Ini tuh ntar nih ya. Gitu ya. Ya, sudah ya. Nah kalau kita pakai pendapat Imam Taus tuh, ya kalau lebaran hari Jumat, nah ya itu ya lebaran hari Jumat, nah itu lah nggak sembahyang Jumat, nggak sembahyang Zuhur, jadi nggak sembahyang Zuhur, nggak sembahyang Jumat, sembahyangnya asar aja suno gitu ya. Itu sih enak, jadi lebarannya luas jadinya. Iya lama lebarannya dari pagi tuh jalan, jangan baru kalau Jumat kan biasanya baru keluar dikit, wah udah dah mau sembahyang Jumat gitu. Ya kalau gini kan nggak mikirin Jumat, ngingin Jumat, jambahin lohar, ya raju. Orang apaan ini? Ya mau lebaran haji kayak mau lebaran apa? Ya, lebaran Idul Fitri kayak sama, gitu. Nah, itunya gitu. Ya, belajar lah ya, enak kalau belajar apa? Ya, belajar ya khilafiyah, ya, gitu ya. Gitu ya. Ane paling demen tuh kalau baca kitab khilafiyah paling demen dah ya. Aturan ngantuk jadi nggak ngantuk gitu. Ya, dulu gitu ya. Kalau nyala ini nggak ngantuk buka kitab nih gitu. Nah, ada khilafiyah wah enak lah seger lah. Ya, ada yang gini baca lagi nih yang gini gitu ya. Gitu ya. Ya. Ya itu kan ulama semua, nggak ada yang salah. Ulama udah mikirin ya, jangan kita salahin ulama. Ya, yang salahin kita nih yang
belum punya ilmu, belum tahu gitu. Ngarin itu ya. Mereka ulama-ulama ya. Imam Syafi'i bilang nggak bakal sesat orang kalau ngikutin ulama. Ya, selamat ya. Ini bakal ditanggung jawab di sono ya sama yang ngatet. Begini gitu. Kan gitu ya. Ini Ibnu Abbas kan tadi bilang sendiri ya, Abu Hazim, Imam Darimi, Imam Al-Fasni ya, terus lagi siapa lagi tuh, ada tuh berapa orang tuh yang boleh sembahyang Jumat sendiri. Imam-imam itu bukannya yang ya cemen-cemen. Ya, Imam Abu Hazim tuh ya, tuh lama besar ya, Hazim ya, Imam Al-Fasni, Imam Ad-Darimi, tuh imam dia di tahun 200-an semua itu. Ya, 200 Hijriah. Ya, itu ya. Yang kuat-kuat tuh ya, yang boleh sembahyang sendiri Jumat itu ya. Nah, ya, Pak ya. Nah, khutbah gimana? Ntar sini ada masalah khutbah dah. Itu ya, bahasanya wajib apa enggak gitu ya. Oh, ya, dapat itu. Nah, ya. Itu ya. Ya. Ya, kalau ngaji tuh tulul amal nggak apa-apa, ya jangan buru-buru mati. Hah? Ya kalau ngaji, ya rinda tua gitu, jangan buru-buru mati. Gitu ya. Nah, kalau ngaji, ya tulul amal tuh gitu ya. Ngaji kitabnya yang gede-gede ngaku, ya udah umur segini baca gini ya, nggak rinda ya. Ini ya, ini kita tahu ya gitu ya. Yang kita tahu tuh ilmu ya, yang bisa kita amalin, yang nggak bisa ngamalin juga Allah ya. Memang Allah udah kasih batas waktu, yang penting kita udah pelajarin itu ya, tuh ilmu gitu ya. Itu pelajarin, udah pelajarin kan. Nah, tinggal kita ngamalin. Nah, ada waktu nggak? Nah, nggak ada waktu ya. Allah panggil, nah biarin kita udah dapat pahala nyari ilmu kan gitu ya, pengamalannya ya. Nah, pada tadi ngapa diamalin, nah udah dimatiin dulu ya, gitu. Ngapa ya, saya dimatiin, kalau nggak matiin sih saya ngamalin gitu ya, bisa protes gitu ya. Nah gitu ya. Nah terus ya gitu. Nindai sekolah waman ta'ammala ya gitu ya, waman ta'ammala zawakiru adillati syar'iyati kulliha wajadaha tashadu ya liwujubi iqamatiha bi jama'atin yazharu bihim si'arul jum'ah fi masra' wa baladin wa qaryatin bihasabiha min ghairi adadin mahsusin gitu ya. Nah, ya di sini katakan waman ta'amalla ya. Siapa orang yang pikirin ya zawakiru adilatin ya, zahirnya dalil-dalil syar'i ini semuanya wajadaha pasti didapetinnya dalil-dalil itu tashadu yang menunjukkan liwujubi iqamatiha wajib melaksanakan Jumat wi jama'atin dengan jamaah yazharu bihim si'arul Jum'ah yang menzahirkan siarnya Jumat di Misra di Mesir ya gitu ya, artinya di kota wa baladin di negara wa qaryatin dan di kampung bihasabiha dengan menurut hitungannya min ghairi adadin maksusin tanpa ya bilangan yang khusus. Jadi kalau kita perhatiin nih, kita perhatiin zahir-zahir hadis nih, dalil syariat ini semua pasti kita dapetin ya dalil yang menyatakan wajib melaksanakan Jumat wi jama'atin dengan jamaah, katanya dengan menzahirkan siar Jumat di Mesir ya, di kota, di kampung atau di mana dengan ya bilangan-bilangan ya yang khusus gitu ya. Nah, waqad su'ila Ibnu Abbas. Nih, Ibnu Abbas tanya lagi nih. Gitu ya. Waqad su'ila Ibnu Abbas, sungguhnya ditanya orang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin shallal jumu'ata bi bustanihi Burada.
Tuh ya, Ibnu Abbas ditanya orang, bagaimana Ibnu Abbas? Ada orang yang sholat Jumatnya itu di kebunnya sendiri. Iya, gitu. Nawas ada orang bayang Jumat sendiri di kebunnya, di gubuk gitu, ya. Gitu. Gimana tuh ya Abbas? Boleh gak? Pakola jawab Ibnu Abbas ngapa? La haraja. Kata Ibnu Abbas nggak apa-apa. Tadi kan Ibnu Abbas kan boleh sembahyang Jumat sendiri, nggak apa-apa. La harajatu iza qama si'arul Jumat bi ghairihi ya radhiyallahu an ya. Apabila terlaksana Jumat katanya ya dengan siarnya tuh buat orang lain tuh. Artinya ya, jadi kalau tuh orang tuh di sembahyang Jumat di kebunnya sendiri, di rumah tuh di masjid nggak kurang, nggak sepi, nggak apa-apa gitu ya, kecuali kalau jadi kurang gitu ya. Ini sini masalah jamaah nih, nanti di kitab ini lagi ditinjau lagi. Emang tuh waktu itu udah pernah dilaksanakan Jumat berjamaah ya. Apa teman bilangan orang juga kan belum ketahuan ya sholat ya berjamaah sholatnya ya kayak sembahyang tarawih. Ya kan banyak sembahyang tarawih itu kan katanya berjamaah. Nabi enggak sembahyang tarawih jamaah. Yang ngadain sembahyang tarawih jamaah itu Sayyidina Umar. Masa dikata Nabi enggak. Jadi orang tuh kumpul di masjid bayang aja masing-masing. Gitu, enggak berjamaah. Ya sih, yang ada tuh ngerjain tuh tarawih jamaah itu Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar bilang nikmatil ya gitu bid'atu hazihi ya, bid'ah yang paling bagus inilah ya. Kalau tuh ya udah ada di masjid tuh sembahyang jamaah, Sayyidina Umar nggak bakal ngomong begitu ya, gitu kan ya, dipenggal Sayyidina Umar sama sahabat yang lain gitu ya. Nah itu ya, jadi Sayyidina Umar kan yang bikin. Kenapa Sayyidina Umar lihat tuh orang pada berantakan sembahyang, suruh sembahyang apa gitu. Dah kalau begitu Sayyidina Umar kata satuin dah, ini cari imam itu yang laki, nyari itu siapa gitu ya, yang perempuan ada gitu ya, ini nah gitu. Zaman Rasulullah berarti bulan ada ya, nah tarawih jamaah gitu. Cuman kumpulnya doang. Kumpul doang. Nah Jumat gitu juga. Gitu. Kan banyak hadis gitu. Ya, yang nerangin gitu ya. Tuh. Ya. Ini nggak bisa dipastikan bahwa itu. Hanya Sayyidina Umar tuh yang bikin bilang nikmatul ya bid'atu hazihi ya, sebaik-baiknya itu ya bid'ah adalah ini sholat tarawih jamaah itu ya. Ya, Sayyidina Ali bilang, "Nawwarallahu kubura," ya, Umar. Mudah-mudahan Allah terangin kuburannya Sayyidina Umar itu. Ya. Ya, agak zaman Nabi itu belum ada sembahyang ya, tarawih jamaah gitu. Nah, sembahyang Jumat juga gitu juga. Itu ya. Gitu ya. Banyak nanti tinjauannya lagi para lama ke sini kan kayaknya dekennya jamaah nih gitu ya. Nah ya sini dulu dah ya. Ya. Kita terusin lagi. Enak kalau ajar khilaf. Kalau ajar khilaf ya. Terus sembahyang Jumatnya kapan? Waktunya nanti ada di sini ya. Imam Ahmad bin Hanbal tuh sembahyang Jumatnya kapan? Ya, waktu duha. Ya. Kan tadi tuh Imam Ahmad bin Hanbal kan loh. Ya gitu. Enak duha lah. Iya, dia banyak nanti ada riwayat kan gitu. Dia habis sembahyang Jumat tuh baru qailulah. Ya, yang qailulah, yang pada makan, apa ya, masuk pagi. Ya, waktu Jumat. Ya, sayangnya gitu. Nah, hanya Imam Syafi'i kan gitu zuhur. Ya, kalau dia ya, sebelum zuhur. Ya. Enak. Ya. Yang khotib bisa dua tuh.
ngetrek kita ngetrek gitu ya jam apa ya jam 9 di sembahyang nanti nanti jam 11 kan ya jam 12 sohor nah lagi ingat lagi nah nanti sini waktunya gitu ya